Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti dari kelas B. Pada video kali ini saya akan hands on pada praktikum ke-12, yaitu tentang klasifikasi. Di sini ada beberapa tujuan dari pembelajaran pada lab 12 ini. Yang pertama, mahasiswa memahami cara menyiapkan data untuk klasifikasi. Di sini klasifikasinya ada cleaning, ada encoding, dan ada scaling. Kemudian di sini kita pakai beberapa model klasifikasi. Di sini pakai KKN, decision tree, logistic regression, dan ada random forest. Kemudian di sini juga nanti kita akan mengevaluasi model menggunakan coefficient matrix, accuracy, precision, recall, dan status score. Kita akan membandingkan performa beberapa algoritma. Akan bandingkan antara logaritma yang KKN, decision tree, logistic regression, atau random forest. Kita nanti akan memilih beberapa algoritmanya. Dan nanti di sini mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil klasifikasi dan menyusun laporan praktikum secara ringkas dan jelas. Di sini dataset yang saya gunakan itu healthy and lively dataset. Saya kebagian nomor absen 19, jadi saya gunakan yang dataset ini. Mungkin kita langsung saja masuk ke Google Colab. Di sini sebelumnya saya sudah membuat kode untuk praktikum ke-12. Langkahnya di sini seperti biasa, kita upload untuk datasetnya di Google Colab. Sudah terupload. Kemudian di sini bagian ini saya gunakan beberapa library. Ini ada yang pertama ada Pandas NumPy. Nah, Pandas NumPy ini dia untuk mengelola data. Dan ada Seaborn dan Matplotlib ini. Nah, ini untuk sebagai visualisasinya. Kemudian ini from Sacred Model Selection. Kalau yang bagian ini nanti saya import fungsi untuk split data, processing, dan evaluasi model. Terakhir saya pakai di sini pakai 4 model algoritma klasifikasi. Di sini tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada logistic regression, ada random forest, decision tree, dan yang terakhir KN atau Knightborn class. Oke. Nah, sini seperti biasa kita lihat kita membaca data set ini. Ini ada set versi 16. Oke. Di sini kemudian nomor 3, set nama kolom ganti sebagai data set target kolom. Jadi di sini saya tentukan dulu si nama kolom target, yaitu saya pakai Herdises. Nah, kolom ini berisi label apakah si orang ini punya penyakit jantung atau tidak. Dan ini yang akan kita prediksi nanti. Dalam tahapan ini, pertama kita pakai EDA ya, Exploring Data Analysis. Kita pakai EDA. Kita pakai EDA. Nah, pada bagian si EDA ini kita mengecek struktur datasetnya. Ini ada print dev info. Kita lihat informasi si dataset ini. Kemudian nanti di sini kita tampilkan informasi kolom dan memahami distribusi data. Nanti kita cek missing value, data yang hilang. Kemudian ada visualisasi distribusi target. Oh ya, pada saat proses EDA ini kenapa penting dalam klasifikasi? Karena sebelum melakukan klasifikasi kita harus melihat atau memahami kondisi si datanya ini. Misalnya apakah data ini nilainya ada yang hilang ataukah ada kategori tertentu. Nah, itu fungsi dari exploring data analysis. Missing value di sini ada infonya, ada kolom total 16 kolom,
rank index 1000 entry. Oke, di sini ada nilai kolomnya, list entry ya. Pertama dimulai dari ID sampai dengan hard disk. Ada tipe data, tipenya ada float, ini ada 3, integer 8, dan objeknya ada 5. Kemudian untuk di sini ada deskripsinya. Untuk ID, gender, height, weight. Ini weight ini berat badan. Ini ada ini ada informasi ini ada di dataset. Ini ada bagian si missing value. Nah, di sini nih mulai dari ID sampai hard disk, dia missing value-nya nggak ada ya, 0. Ini ada 5. Kalau di sini tadi ada 5 kolom tipe objek tadi yang sudah saya sebutkan, ada gender, blood pressure, blood pressure, ada smoker, ada diabetic, dan ada kalau nggak salah hard disease. Ini ada distribusi target tadi yang sebelumnya saya bilang, distribusi target kita yaitu hard disease. Di sini lebih banyak ke yang tidak punya ya, punya penyakit jantung daripada yang punya. Oke, ini untuk visualisasinya. Jadi ini lebih banyak yang no, nggak punya penyakit jantung daripada kelas yes yang punya penyakit jantung. Nanti ini nih dia berpengaruh ke si performa modelnya. Kita lanjut ke bagian 5, split feature and label. Nah, pada bagian ini saya memisahkan untuk bagian X dan Y. Untuk X ini dia pakai fitur, sedangkan Y ini sebagai label atau target yang nanti diprediksi. Ada identifikasi tipe data. Tipe datanya ada integer floatnya di sini ya. Nah, tadi itu kita pakai variabel X dan Y karena di algoritma machine learning kita harus tahu mana data untuk prediksi dan mana untuk si labelnya Y sebagai Y. Kalau di bagian yang telah saya tuliskan kodenya ini, dia bagian parameter dia sebelum klasifikasi, bukan bagian prosesinya ya. Identifikasi numerik kategori. Ini untuk identifikasi tipenya ada numerik dan kategorikal. Nah, kenapa penting pada bagian ini? Karena processing pada bagian ini dia membutuhkan si data fitur numerik dan kategorikal tanpa daftar di kolom ini. Kemudian di sini ada fitur numeriknya udah itu masuk ya, ada apa aja di sini. Untuk kategorikal di sini ada variabel, ada diabetic, smoker, blood pressure, dan gender. Untuk bagian split fitur processing people. Oke, untuk bagian 6 yaitu processing people lane. Jadi di sini ada beberapa kode yang akan saya jelaskan. Yang pertama, numerical people ini komputer simple. Nah, pada bagian ini maksudnya dia itu nanti akan mengisi si value jika ada yang hilang. Kemudian untuk proses encoding dia pakai one hot encoder. Dia nanti akan mengubah kategori menjadi numerik atau kategori diubah menjadi angka. Dan untuk bagian mana sekali ya, kategori transform
udah. Oke, ini belum. Kemudian di bagian train test split. Oke, pada bagian ini dataset saya bagi menjadi 80% data train, kemudian untuk 20% dia saya pakai tadi untuk sebagai tesnya, data tes. Sini saya pakai stratifi dengan yes, supaya nanti si proporsi kelas yes and no di train dan tes tetap seimbang dengan si dataset awalnya. Proses ini dia penting karena khususnya untuk si klasifikasi dengan data yang imbalance. Ada untuk train ada sampai 80% dan 20%. Model, modelnya. Untuk definisi model ini untuk dia untuk logic regression. Di sini udah ada keterangannya. Dan untuk model turn evaluation function. Oke, di sini untuk training dan evaluasi function. Kita lihat, saya bikin pipeline yang berisi di sini ada prosesor, pipeline yang berisi prosesor untuk si handle si missing value dan scaling, serta ada one hot encodingnya. Kemudian diikuti dengan model yang akan dibuat. Kemudian si model ini dibuat dengan people fit train X train dengan Y train. Kemudian saya prediksi data tesnya dengan menghitung beberapa metrik. Sini saya hitung pakai akurasi, precision, recall, serta ini FI1 score. Kalau yang bagian ini kita pakai Everong weighted juga sama. Saya juga di sini menampilkan classification report dan confusion matrix untuk melihat si detail performa per kelasnya, kayak confusion matrix. Nah, kemudian si fungsi ini dia akhirnya nanti akan mengembalikan si skor menjadi dalam bentuk dictionary. Dan setelah sudah ke F1 bagian 10 run semua model, dan saya akan ngerun semua model. Nah, di sini ada holistic regression, ada pressure, recall, F1 F score, dan ada supportnya. Coba di sini ada untuk coefficient logical regression untuk true model. Untuk bagian yang prediction model dia lebih ke yang bagian 1 di sini. Untuk bagian yang ini dia tertera 181 untuk logistic regressionnya. Prediction model random forest.
random forest. Ini untuk model random forestnya sih. Untuk professional dia lebih 0,91, lebih ke yang 0. Sedangkan untuk rekalnya 0,91 untuk FI score dan 181, jadi lebih dominan ke 0 yang daripada yang yes. Akurasinya ada akurasi dan makro efek ada tercantum untuk model random forestnya ya. Tadi udah. Ini double sama. Ini untuk decision tree nya. Tadi ini random forest, ini decision tree. Sebandingkan random forest dan decision tree nya. Ini kita lihat ada precision recall, F score dan sportnya, akurasi. Kalau yang ini tadi, kalau di sini akurasinya dia precision akurasinya di sini akurasinya 0,91. Ini lumayan tinggi ya, tapi kalau dilihat per kelas dia modelnya hanya bisa memprediksi kelas no, sedangkan yang yes ini dia mah nggak bisa. Yang no kurang. Kalau di sini kelas yesnya tidak terdeteksi. Jadi model ini menebak tidak ada penyakit jantung. Jadi model ini dia nggak nebak ada penyakit jantung atau enggak, karena bagian di sini dia tidak bisa memprediksi dia nol nilainya. Sedangkan untuk yang no ini dia nilai sini pakai 0,91. Untuk yang bagian ini decision tree juga sama, dia nggak mau baca. Bagian ini dia masih tidak bisa deteksi, sedangkan yang no dia sama. Kalau yang random forest dia akurasinya 91, lumayan besar. Kalau yang decision tree akurasinya dia di angka F1 83. Atau mungkin KKN. Untuk model KKN nya, model KKN nya juga sama, akurasinya ada di angka 0,89. Prediksi dari si kakak. Di sini ada 3 ya, yang 3 ada masih pakai random forest, decision tree dan KKN. Kita ke bawah, selanjutnya perbandingan model. Di sini sudah ada perbandingan model. Yang logistic regression tadi udah ya. Iya, sudah keempat-empatnya. Ini ada perbandingan model antara keempat model tadi. Ada yang pertama logistic regression, di akurasinya 0,905. Untuk precisionnya di sini sudah tertera ya untuk recall dan satu skor. Rata-rata di sini lebih untuk precisionnya rata-rata lebih yang logistic precision. Setelah semua model kita evaluasi, kita bisa lihat si akurasi precision recall dan F1 score masing-masing model. Ini ada perbandingannya.
yang logistic regression sama random forest dia seimbang sama ini ya, ini juga KNN nya. Oke, dari yang kita lihat sih akurasinya nggak cukup untuk nilai model, terutama kalau si kita imbalance. Meskipun akurasinya ya lumayan tinggi, model ini tadi nggak mendeteksi si pasien ini yang benar-benar punya penyakit jantung. Kayak di sini tadi dia hasilnya terdetek di 4 model sama aja. Ini mungkin kita langsung saja. Di sini tertera bahwa model terbaik ada di logistic regression. Ini ada interpretasi, saya buat interpretasinya. Jadi untuk grafik fusionatik dia menunjukkan seberapa baik model membedakan kelas. Untuk si jika diagonal biru gelap lebih dominan, model bekerja dengan baik. Model ya yang biru gelap ini berarti dia bekerja dengan baik. Kalau untuk logistic regression baik untuk data linear. Kalau untuk si random forest dia lebih cocok untuk tipe data kompleks dan non linear. Sedangkan untuk si decision tree dia mudah overfitting, tetapi dia interfitting, jadi ada kekurangannya, dia overfitting. Untuk yang ini cocok untuk cocok jika fitur sudah terscale dengan baik. Model terbaik dipilih berdasarkan bukan mempertimbangkan precision dan recall. Model terbaik kita lihat dari sini tadi ya. Model terbaik ada di logistic regression. Jadi secara keseluruhan tahap-tahap yang telah kita lakukan mulai proses klasifikasi yang melewati beberapa tahap, dan kita tadi udah menunjukkan tahap EDA untuk memahami si struktur data, tipe data, dan untuk distribusi target. Yang EDA tadi kita pastikan nggak ada mesin value ya udah. Selanjutnya tadi kita sudah memisahkan beberapa fitur dan label untuk si dia membuat processing pipeline yang menangani mutasi scaling. Ada scaling dan encoding biar semua model bisa memproses data dengan benar. Tadi datanya kita bandingkan dengan bagi menjadi train dan tes untuk evaluasi. Tadi udah lakukan 4 model yang berbeda, ada logistic regression, random forest, decision tree, dan KNN. Menggunakan tipe yang sama. Jadi tadi hasil evaluasinya dia menunjukkan bahwa meskipun akurasi modelnya dia cukup tinggi, sebagian besar model gagal mendeteksi heart disease. Tadi sebagai yes ya. Yes, ada di sini. Ya gagal memprediksi. Hal ini karena pentingnya melihat matrik lain seperti misalkan di sini ada precision, recall, F1 score, dan conviction matrik, bukan hanya si akurasinya ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang lab 12. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.